Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda dari Sukabumi merantau ke Jepang demi keluarga, namun takdir membawanya bekerja pada majikan pemain film dewasa dengan kehidupan penuh kehangatan yang membingungkan. Di balik rutinitas sederhana, muncul godaan yang perlahan menguji batas hati dan prinsipnya. Ketika sebuah tawaran tak terduga datang di malam sunyi, mampukah ia tetap bertahan pada tujuan awalnya atau justru terhanyut dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Di sebuah desa kecil di Sukabumi, kehidupan berjalan pelan seperti aliran sungai yang tenang. Pagi hari dimulai dengan suara ayam berkokok dan embun yang masih menempel di daun-daun. Di sanalah Arga tumbuh, seorang pemuda sederhana dengan tatapan yang selalu menyimpan harapan. Rumahnya tidak besar, hanya bangunan sederhana berdinding tembok kasar dengan atap yang mulai menua. Namun di tempat itulah ia belajar tentang arti kerja keras, tanggung jawab, dan cinta keluarga. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan, sementara ibunya berjualan kecil-kecilan di depan rumah. Arga, sebagai anak sulung, menjadi tulang punggung harapan bagi keluarganya. Sejak lulus sekolah, Arga tidak punya banyak pilihan. Ia sempat bekerja serabutan, kadang membantu tetangga memperbaiki pagar, kadang ikut panen di sawah milik orang lain. Upahnya tidak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Setiap malam, ia sering duduk di depan rumah sambil menatap langit, memikirkan masa depan yang terasa jauh dan samar. Ia ingin mengubah nasib keluarganya, memperbaiki rumah mereka, dan memastikan ibunya tidak perlu lagi berjualan di bawah terik matahari. Namun, keinginan itu terasa begitu besar dibandingkan dengan kenyataan yang ia hadapi. Hingga suatu hari, seorang tetangga yang baru pulang dari luar negeri bercerita tentang peluang bekerja di Jepang. Cerita itu terdengar seperti mimpi, gaji besar, lingkungan kerja yang tertata, dan kesempatan untuk hidup lebih layak. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian, setiap kata seolah membuka pintu baru dalam pikirannya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia membayangkan dirinya berada di negeri yang jauh, bekerja keras, lalu pulang membawa perubahan besar bagi keluarganya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada jalan yang mungkin bisa ia tempuh. Keputusan itu tidak mudah. Ia harus meninggalkan keluarganya untuk waktu yang tidak sebentar. Ibunya sempat ragu, khawatir melepas anaknya pergi sejauh itu. Namun Arga meyakinkan bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Dengan tekad yang kuat, ia mulai mengurus segala persyaratan, belajar bahasa dasar, mengikuti pelatihan, dan menyiapkan mental untuk hidup di negeri orang. Hari-hari itu penuh perjuangan, tetapi juga dipenuhi harapan. Ia tahu, setiap langkah yang ia ambil adalah untuk masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, Arga akhirnya tiba di Jepang. Udara dingin langsung menyambutnya, sangat berbeda dengan hangatnya kampung halaman. Ia menatap sekeliling dengan rasa takjub, gedung-gedung tinggi, jalanan yang rapi, dan orang-orang yang berjalan cepat dengan tujuan masing-masing. Namun, rasa kagum itu juga disertai dengan kegugupan. Ini adalah dunia yang benar-benar baru baginya. Ia tidak tahu apa yang akan menantinya, pekerjaan seperti apa yang akan ia jalani, atau bagaimana ia harus beradaptasi. Yang ia tahu hanya satu, ia harus bertahan dan berhasil demi keluarga yang menaruh harapan besar di pundaknya. Hari-hari pertama Arga di Jepang diisi dengan proses penyesuaian yang tidak mudah. Ia ditempatkan sementara di asrama bersama beberapa pekerja dari berbagai negara. Bahasa menjadi tantangan terbesar. Meski ia sudah belajar dasar-dasar sebelumnya, percakapan sehari-hari terasa jauh lebih cepat dan sulit dipahami. Ia sering hanya tersenyum dan mengangguk, berharap tidak salah mengerti. Di malam hari, ia membuka kembali buku catatannya, mengulang kosakata sambil mengingat percakapan yang ia dengar sepanjang hari. Rasa lelah bercampur dengan tekad yang semakin kuat. Ia tahu, jika ingin bertahan, ia harus belajar lebih cepat dari rasa takutnya sendiri. Beberapa hari kemudian, agen yang menyalurkannya memanggil Arga untuk menjelaskan penempatan kerjanya. Ia duduk dengan tegang, menunggu penjelasan yang akan menentukan arah hidupnya selama di Jepang. Dalam bayangannya, ia mungkin akan bekerja di pabrik atau perusahaan besar seperti yang sering ia dengar. Namun kenyataannya berbeda. Ia diberitahu bahwa ia akan bekerja sebagai tukang kebun di sebuah rumah pribadi.
Arga sempat terdiam. Ia tidak kecewa, tetapi juga tidak sepenuhnya mengerti apa yang akan ia hadapi. Yang ia tahu, pekerjaan adalah pekerjaan, dan ia harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Perjalanan menuju tempat kerjanya membuat Arga semakin penasaran. Ia menaiki kendaraan bersama seorang staf agen, melewati jalan-jalan kota yang tertata rapi, kemudian memasuki kawasan yang lebih tenang dan eksklusif. Rumah-rumah di sana tampak besar dan terawat, dengan taman yang indah di setiap sudutnya. Ketika kendaraan berhenti di depan sebuah rumah yang jauh lebih besar dari yang lain, Arga tertegun. Gerbangnya tinggi, dengan halaman luas yang dipenuhi berbagai jenis tanaman. Ia merasa seperti memasuki dunia yang berbeda, jauh dari kesederhanaan yang ia kenal di kampungnya. Saat pertama kali menginjakkan kaki di halaman rumah itu, Arga langsung merasakan suasana yang aneh namun menarik. Taman di depannya sangat luas, dengan rumput hijau yang dipotong rapi, bunga-bunga berwarna cerah, serta pohon-pohon kecil yang dibentuk dengan presisi. Setiap sudut terlihat dirawat dengan penuh perhatian, seolah bukan sekadar taman biasa, melainkan karya seni hidup. Ia diminta untuk berkeliling, mengenali area yang akan menjadi tanggung jawabnya. Semakin ia berjalan, semakin ia merasa takjub sekaligus sedikit tertekan. Ia harus menjaga semua ini tetap sempurna. Namun rasa kagum itu perlahan berubah menjadi kebingungan ketika agen mulai menjelaskan tentang pemilik rumah tersebut. Dengan nada santai, agen menyebut bahwa majikannya adalah seorang artis terkenal di Jepang, tetapi bukan artis biasa. Ia adalah pemain film dewasa yang cukup populer. Arga langsung terdiam, seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. Dunia yang ia bayangkan tiba-tiba terasa berubah arah. Ia tidak pernah bersentuhan dengan lingkungan seperti itu sebelumnya. Dalam pikirannya, muncul berbagai pertanyaan dan rasa canggung yang sulit dijelaskan. Ia hanya bisa menarik napas dalam-dalam, mencoba menerima kenyataan bahwa inilah tempat ia akan bekerja mulai sekarang. Hari pertama Arga benar-benar bekerja dimulai dengan perasaan yang campur aduk. Ia bangun lebih awal, seperti kebiasaannya di kampung, saat langit masih gelap dan udara terasa dingin menusuk. Dengan jaket tipis yang ia miliki, ia keluar menuju taman, membawa peralatan yang sudah disiapkan oleh agen sebelumnya. Embun pagi di Jepang terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, dan entah kenapa membuatnya merasa sedikit kesepian. Saat ia mulai menyapu daun-daun yang jatuh dan merapikan tanaman, pikirannya masih dipenuhi oleh penjelasan tentang siapa majikannya. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, meyakinkan diri bahwa apapun latar belakang majikannya, tugasnya tetap sama, merawat taman sebaik mungkin. Beberapa jam kemudian, saat matahari mulai naik dan sinarnya perlahan menghangatkan udara, Arga mendengar suara pintu terbuka dari dalam rumah. Ia menoleh secara refleks, lalu dengan cepat menundukkan pandangannya ketika melihat sosok majikannya keluar ke halaman. Wanita itu berjalan santai, seolah tidak terburu-buru, dengan pakaian rumah yang bagi Arga terasa sangat terbuka dibandingkan dengan kebiasaan di kampungnya. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena sesuatu yang ia inginkan, tetapi karena rasa canggung yang tiba-tiba menyerangnya. Ia memilih untuk kembali fokus pada tanaman di depannya, berpura-pura sibuk agar tidak terlihat salah tingkah. Namun majikannya tampak menyadari keberadaan Arga. Dengan suara lembut, ia menyapa dan memperkenalkan diri. Nada bicaranya ramah, bahkan terkesan santai, jauh dari bayangan Arga tentang seorang artis terkenal. Arga membalas dengan sopan, menggunakan bahasa Jepang sederhana yang ia kuasai. Meski terbata-bata, ia berusaha menjawab dengan hormat. Percakapan singkat itu terasa panjang baginya, karena ia harus menahan rasa gugup sambil berusaha memahami setiap kata yang diucapkan. Setelah beberapa saat, majikannya tersenyum dan kembali masuk ke dalam rumah, meninggalkan Arga dengan perasaan yang sulit dijelaskan, antara lega karena percakapan itu berakhir, dan bingung karena suasana yang ia alami terasa begitu asing. Hari-hari berikutnya mulai membentuk rutinitas baru bagi Arga. Setiap pagi ia merawat taman, memangkas tanaman, menyiram bunga, dan memastikan semuanya terlihat rapi. Kadang ia juga diminta membersihkan area halaman belakang atau membantu mengatur ulang pot-pot tanaman sesuai keinginan majikannya. Secara perlahan, ia mulai mengenal setiap sudut taman itu, bahkan mulai merasa memiliki tanggung jawab pribadi terhadap keindahannya.
Namun di balik rutinitas itu, ada hal-hal yang terus membuatnya merasa tidak sepenuhnya nyaman. Beberapa kali dalam seminggu, ia melihat orang-orang asing datang ke rumah, membawa peralatan besar, kamera, dan berbagai perlengkapan lain yang tidak biasa. Pada awalnya, Arga mencoba mengabaikan semua itu. Ia tetap bekerja seperti biasa, menundukkan kepala dan fokus pada tugasnya. Namun rasa penasaran manusia tidak bisa sepenuhnya dihindari. Dari kejauhan, ia sesekali melihat aktivitas di dalam rumah melalui jendela atau pintu yang terbuka. Ia tidak pernah benar-benar mendekat, tetapi cukup untuk membuatnya mengerti bahwa proses syuting memang sering dilakukan di sana. Suara percakapan, arahan, dan kadang tawa terdengar samar sampai ke halaman. Setiap kali itu terjadi, Arga merasakan campuran perasaan, canggung, tidak nyaman, tetapi juga sadar bahwa ia tidak bisa menghindari kenyataan tersebut. Ia hanya bisa menarik napas, kembali pada pekerjaannya, dan mengingat tujuan awalnya datang ke negeri itu, bekerja, bertahan, dan membawa pulang harapan untuk keluarganya. Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa Arga mulai memasuki fase di mana ia tidak lagi merasa sepenuhnya asing, tetapi juga belum benar-benar nyaman. Ia sudah hafal jadwal penyiraman tanaman, tahu kapan daun-daun perlu dipangkas, dan bisa memperkirakan cuaca dari perubahan angin yang ia rasakan setiap pagi. Namun, ada satu hal yang tetap sulit ia biasakan, suasana rumah itu sendiri. Setiap kali ada kegiatan di dalam rumah, terutama saat proses syuting berlangsung, ia selalu merasa seperti orang yang berada di tempat yang bukan untuknya. Ia sering memilih bekerja di sudut taman yang paling jauh, mencoba menjaga jarak dari segala aktivitas yang membuatnya tidak tenang. Suatu hari, ketika ia sedang merapikan tanaman di dekat jendela samping rumah, ia tanpa sengaja mendengar percakapan dari dalam. Bukan isi pembicaraannya yang membuatnya terganggu, melainkan suasana yang terasa berbeda, lebih santai, lebih akrab, seolah rumah itu berubah menjadi tempat kerja yang penuh dinamika. Ia berhenti sejenak, lalu segera menggelengkan kepala dan kembali bekerja. Dalam hatinya, ia berusaha menanamkan satu hal. Ia tidak datang ke Jepang untuk mencampuri kehidupan orang lain. Ia datang untuk bekerja, dan itu yang harus ia pegang. Meski begitu, majikannya semakin sering mengajaknya berbicara di sela-sela kesibukan. Kadang hanya sekadar menanyakan kabar, kadang memuji hasil kerjanya di taman. Arga bisa merasakan bahwa majikannya tidak bersikap merendahkan, bahkan cenderung menghargainya sebagai pekerja. Hal itu sedikit mengurangi rasa canggungnya, meskipun tetap ada batas yang ia jaga dalam dirinya. Ia selalu berbicara dengan sopan, menjaga jarak, dan tidak pernah mencoba melampaui perannya sebagai pekerja. Bagi Arga, sikap itu adalah cara terbaik untuk tetap aman di lingkungan yang terasa tidak biasa. Namun, kedekatan kecil itu juga membawa perubahan yang tidak ia sadari. Ia mulai lebih sering dipanggil masuk ke dalam rumah, bukan hanya untuk urusan pekerjaan, tetapi juga untuk hal-hal ringan seperti membantu memindahkan barang atau sekadar mengambil sesuatu. Setiap kali masuk, ia selalu merasa tegang. Ia berjalan dengan hati-hati, menghindari melihat hal-hal yang menurutnya tidak pantas. Bau parfum, suasana ruangan yang hangat, dan dekorasi rumah yang mewah membuatnya semakin sadar betapa jauhnya dunia ini dari kehidupannya di Sukabumi. Di dalam rumah itu, ia merasa seperti tamu yang tidak pernah benar-benar menjadi bagian. Hingga suatu malam, suasana berubah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada kru yang datang, tidak ada suara aktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Arga sedang merapikan peralatan di luar ketika seorang staf memanggilnya dan mengatakan bahwa majikannya ingin berbicara dengannya secara langsung. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang akan dibicarakan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa ini bukan percakapan biasa. Dengan langkah pelan, ia masuk ke dalam rumah, merasakan ketegangan yang berbeda dari sebelumnya. Malam itu, tanpa ia sadari, akan menjadi titik penting yang menguji bukan hanya keberaniannya, tetapi juga prinsip hidup yang selama ini ia pegang teguh. Arga berdiri di ambang pintu ruang tamu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tangannya sedikit dingin, meskipun ruangan itu hangat. Ia melihat majikannya duduk dengan santai, seolah tidak ada hal besar yang akan dibicarakan. Namun suasana malam itu terasa berbeda, lebih tenang, lebih sunyi, dan entah kenapa membuat Arga merasa seperti sedang menghadapi sesuatu yang penting.
Ia melangkah perlahan, menjaga sikapnya tetap sopan, lalu berdiri tidak terlalu dekat. Dalam pikirannya, berbagai kemungkinan bermunculan, tetapi ia berusaha menenangkan diri dan menunggu majikannya berbicara lebih dulu. Percakapan dimulai dengan hal-hal ringan. Majikannya menanyakan kabar, bagaimana ia beradaptasi, apakah pekerjaannya terlalu berat, dan apakah ia merasa nyaman tinggal di Jepang. Arga menjawab dengan jujur namun singkat. Ia mengatakan bahwa semuanya berjalan baik, meskipun masih banyak hal yang harus ia pelajari. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan kerja yang diberikan. Majikannya mendengarkan dengan perhatian, sesekali tersenyum kecil. Sikap itu membuat Arga sedikit lebih tenang, meskipun di dalam hatinya ia masih merasa ada sesuatu yang belum diungkapkan. Setelah beberapa saat, suasana percakapan berubah. Nada suara majikannya menjadi lebih pelan, dan tatapannya terasa lebih dalam. Ia kemudian menyampaikan sebuah tawaran yang membuat waktu seolah berhenti bagi Arga. Dengan cara yang santai, ia mengajak Arga untuk menemaninya tidur malam itu, dengan syarat gaji bulan tersebut akan dipotong. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi dampaknya begitu besar bagi Arga. Ia tidak langsung merespons. Ia hanya terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar, sambil merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Dalam diam itu, Arga bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia adalah seorang pemuda yang jauh dari rumah, hidup di negeri orang, dan dihadapkan pada godaan yang nyata. Di satu sisi, ia merasa bingung dan canggung. Di sisi lain, ia sadar bahwa keputusan yang ia ambil akan menentukan arah hidupnya ke depan. Ia teringat wajah ibunya yang selalu menatapnya dengan penuh harap, ayahnya yang sakit, dan rumah sederhana yang ingin ia perbaiki. Ia datang ke Jepang bukan untuk mencari hal lain selain pekerjaan dan masa depan yang lebih baik. Ingatan itu perlahan menguatkan hatinya. Dengan napas yang sedikit tertahan, Arga akhirnya mengangkat kepala dan menjawab dengan suara pelan namun tegas. Ia menolak tawaran itu dengan sopan. Ia menjelaskan bahwa ia sangat menghargai majikannya, tetapi ia datang ke Jepang hanya untuk bekerja dan membantu keluarganya. Ia ingin menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Setelah ia selesai berbicara, ruangan itu kembali sunyi untuk beberapa saat. Majikannya menatapnya, lalu tersenyum tipis, bukan senyum mengejek, melainkan senyum yang seolah memahami sesuatu. Malam itu, Arga kembali ke kamarnya dengan langkah pelan. Hatinya masih berdebar, tetapi ada rasa lega yang perlahan tumbuh. Ia sadar, di tengah godaan dan tekanan, ia masih mampu menjaga dirinya. Dan mungkin, itulah kemenangan terbesar yang tidak terlihat oleh siapapun, tetapi sangat berarti bagi dirinya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.